Kita perlu tahu teman-teman sekalian, sampai pada tahun 1924 Masehi, waktu Turki mulai mengubah khilafah Islamiyah mereka menjadi, diubah menjadi republika, sudah mulai pakai sistem mengekor sama orang non-muslim, sama Indonesia dari republika ngekor sama Belanda, Malaysia ngekor sama Inggris, Afrika, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko mengekor sama Perancis. Akhirnya di bawah jajahan mereka-mereka ini. Dan umat Islam meninggalkan agamanya. Jadi landasan negaranya sudah bukan lagi Islam. Ekonominya sudah ekonomi yang bukan Islam lagi. Ya. Sudah luar biasa ekonomi mereka. Ekonominya sudah pakai sistem kapitalisme lah, sistem beberapa sistem yang sekarang berputar ya, berjalan. Kemudian kita lihat juga sistem kenegaraan sudah bukan lagi hukum pemerintahan Islam, tidak ada lagi kisos ya. Semuanya hukum-hukum cuma di penjara, orang boleh sogok keluar dan seterusnya, hukum-hukum manusia. Pada saat Turki mengubah itu teman-teman sekalian, di tangan seseorang yang disayangkan sekali, banyak umat Islam mempelajari di sekolah-sekolah mereka seakan-akan orang ini tokoh Islam. Padahal orang ini pengaco nih, gitu kan. Kamal Atatürk. Kamal Atatürk ini dia yang mengubah, menghapus khilafah menjadi republika. Dan semenjak itu dihapus, maka yang terjadi adalah Turki menjadi negara terpuruk di dunia nomor 100 sekian. Terburuk. Dulunya memimpin dunia. Sampai teman-teman sekalian, orang-orang masih ada manuskrip para pendeta dan pastor di Eropa, mereka mengatakan di mimbar-mimbar mereka, kami takut dengan perkembangan generasi muda kami. Orang-orang Eropa, anak-anak muda kayak anda anak-anak muda misalnya, yang sekarang banyak berkiblat dengan orang-orang non-muslim. Dulu, ini baru 90 tahun yang lalu saja para pastor dan pendeta mereka mengatakan kami khawatir dengan generasi muda kami, karena semuanya mereka mengikuti cara hidupnya umat Islam. Makannya, pakaiannya, cara ngomongnya. Bahkan orang-orang non-muslim pada saat itu kalau mau melamar wanita, laki-lakinya bisa bahasa Arab, itu dianggap paling maju. Teknologinya bagus, maksudnya orang yang berpendidikan. Di Eropa begitu dulu. Saya punya gambarnya, sampai sekarang ada di WhatsApp saya, manuskrip. Dulu teman-teman sekalian, raja-raja Eropa, yang kebetulan ada ini Raja Austria, masih hitam putih. Ini sudah masuk tahun 1900-an sekian. Waktu Turki masih dalam zaman khilafah, ratu-ratu Eropa non-muslim semuanya pakai cadar. Semuanya pakai cadar. Dan di situ ditulis keterangannya, raja-raja Eropa berkeyakinan sebagaimana Khalifah Utsmaniyah, kalau kaum wanita tidak boleh sembarangan orang lihat, terutama ratu-ratu. Jadi pakai cadar, Nasrani tapi pakai cadar, karena ikutin ratunya Utsmaniyah. Mereka menciplak hidup kita. Semua, pola makannya, pola berbicaranya. Tadi saya bilang sampai kalau bisa bahasa Arab itu luar biasa pada saat itu. Prestasi dianggap orang ini sangat berpendidikan. Diterima lamarannya langsung. Padahal Nasrani dengan Nasrani gitu. Teman-teman sekalian, pada masa itu, kalau lewat kapal-kapal perangnya Turki, semua gereja tidak berani bunyiin loncengnya. Semua gereja, itu ada semua tertulis. Ini tulisan manuskrip, memang masih tulisan tangan, keterangan ada. Bahkan dikuatkan dengan foto-foto di Turki, di museum Turki masih disimpan. Di Spanyol kita masih punya data-data, semuanya ada. Dan ini termasuk saya angkat pada saat saya tulis tesis S2 saya tentang masalah itu. Bagaimana banyaknya situs-situs, bukti-bukti, fakta-fakta yang harus generasi muda Islam tahu. Bahwasanya kita ini pemimpin dunia. Jangan terus dinabobokkan dengan keadaan. Kita sekarang balik. Kita yang mencontohi mereka. Mungkin sini teman-teman di Bali tahu. Lihat kalau generasi muda kita ikutin non-muslim, mabuk setiap malam, berzina sana sini, foya-foya. Itulah kehidupan mereka. Kehidupan kita memang tidak. Azan ke masjid, emang begitu. Haram-haram, halal-halal. Karena yang kita sedang bawa agama benar, kita harus luruskan, sebarkan ke mereka. Jangan dibalik nih. Kapan kita balik kita terpuruk, pasti begitu. Ini fakta, kita nggak bisa bohongin. Ini rentetan histori sejarah teman-teman sekalian. Kalau yang sedang kita anut ini bukan main-main ini agama Islam, agama yang paling benar. Ini nggak ada keraguan di dalamnya.
Gitu kan. Jadi harus teman-teman yang hadir di sini dan mudah-mudahan juga sampai kepada generasi muda muslim tentang masalah informasi ini, kita nggak boleh nabobok terus nih. Saya sarankan teman-teman menonton di YouTube, ketik Jihad Turbani namanya. Jihad At-Turbani. Ini nama seorang anak muda muslim, umurnya mungkin sekarang 30-32 tahun lah. Orang ini teman-teman sekalian, saya tidak tahu secara pribadi ya. Saya juga tidak tahu, saya tidak berbicara tentang masalah akidah. Sebab yang saya tahu adalah dia sekarang menulis sebuah buku, judulnya 100 tokoh Islam yang mengubah peradaban dunia. Dan bukunya sekarang di Timur Tengah bestseller. Saya sampai beli bukunya itu susah nyarinya. Di YouTube itu rupanya diangkat oleh dia, suaranya dalam bentuk MP3, bukunya itu disampaikan dari YouTube. Jadi tidak ada gambar, bukan cuplikan film ya, tapi dia cuman berbicara suaranya dan dia datangkan fakta-fakta kalau tulisan, seperti misal umat Islam yang pertama menemukan Amerika. Ini loh faktanya. Waktu Columbus yang dianggap oleh sejarah dunia menemukan Amerika, menyatakan dalam tulisan dia di buku ini, kalau dia sendiri bilang pertama injakan kakinya di Amerika, dia temukan ada masjid. Dia akui ada masjid. Dan banyak muslim-muslim Afrika yang datang ke Amerika dan sudah menikah dengan orang-orang asli Indian, dan banyak yang masuk Islam. Tapi waktu masuk Columbus dia gunakan kekuatan militer, akhirnya umat-umat Islam di sana diperbudak, terutama dari Afrika. Muncullah perbudakan Islam, perbudakan orang-orang kulit hitam. Padahal tadinya orang Muslim tuh, dan dipaksa harus murtad dari agama Islam. Ada fakta sejarahnya ada. Si Jihad Turbani ini angkat. Ini loh lihat nih, ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya. Dan dia mengungkap banyak hal, banyak tokoh-tokoh Islam, banyak fakta-fakta sejarah Islam yang generasi muda perlu tahu. Sampai Masya Allah saya melihat, kalau saya melihat sementara cuplikannya, sekali lagi saya tidak tahu tentang masalah bagaimana sasaran akidahnya orang ini. Tapi kalau saya lihat memang dia adalah seorang sejarawan saja. Sejarawan yang coba mengangkat untuk generasi Islam. Ini loh lihat, kalian ini memimpin dunia loh. Ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya. Jangan tidur terus nih. Harus kembali kita ini, gitu kan? Harus kembali memimpin dunia, jangan dipimpin lagi, jangan dijajah. Sekarang sampai pada tingkat terpuruknya kita, Yahudi seenak saja mencaplok Palestina, kita nggak bisa buat apa-apa. Saking lemahnya kaum muslimin, jumlahnya banyak, gitu kan? Ini di zaman Umar bin Khattab waktu nembus Palestina dulu, jumlah pasukan 12.000. Sekarang teman-teman sekalian, populasi manusia di muka bumi 7,5 miliar, 6 miliarnya itu orang beriman sama Allah, profetis, agama profetis namanya, Yahudi, Nasrani dan Muslim. Dari 6 miliar ini, 3,2 miliar umat Islam. Jumlah kita 3,2 miliar. Dulu jumlah 12.000 bisa menang, sekarang 3,2 miliar nggak bisa. Apa sebabnya nih? Ada satu cerita unik di sini. Seorang anak muda Muslim ketemu sama seorang anak muda Yahudi di Amerika, mahasiswa dua-duanya, ketemu di kampus. Lalu si Muslim bilang, kalian sekarang hai Yahudi masuk ke wilayah kami di Palestina, kami belum bisa melawan, tapi pasti akan datang satu zaman nanti kami akan kalahkan kalian. Karena ada hadis Nabi kami yang berbunyi bahwasanya kami akan memerangi nanti Dajjal sampai ke Palestina dan kami akan menang. Sampai kalau kalian sembunyi di batas batu atau di bawah pohon, batu dan pohon akan bicara, hai Muslim ini Yahudi, bunuhlah dia. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yahudinya ketawa dengar itu. Dia sambil ketawa lalu dia mengatakan, kami juga orang Yahudi tahu hadis Nabi kalian itu. Kami tahu kami akan diperangi oleh kalian nanti. Tetapi yang mengalahkan kami nanti adalah umat Islam yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Ini Yahudi yang ngomong. Maksudnya apa? Kalau umat Islam sudah kembali ke agamanya, nah wajar kamu bangga. Kalau sekarang sholat subuh cuma 2 saf, 3 saf, terus berpikir mau menang, dari mana ini? Sholatnya aja masih berantakan, masih dianggap nggak penting, nggak wajib. Gimana caranya? Al-Quran dibaca cuma bulan Ramadan, dibaca pun tidak mengerti artinya, tidak pernah hadir di majelis ilmu. Ini sekarang yang hadir sini teman-teman sekalian, berapa jumlah antum, berapa jumlah muslimin yang ada di Bali? Inilah fakta lapangan kita. Berapa orang yang peduli dengan agama, berapa orang yang tidak peduli gitu. Ini lapangannya. Padahal sebenarnya ini kebenaran, agama kita kebenaran. Tapi nggak dicari.
nggak diterapkan, nggak dipelajari, nggak didakwakan, apalagi mau bicara masalah dakwah, jauh sekali gitu. Sementara mereka sendiri, berapa banyak keluarga-keluarga muslim, suaminya namanya Muhammad, istrinya namanya Aisyah, tapi nggak ada ciri-ciri Muhammad dan Aisyah pada mereka. Tiap hari yang diputar musik di rumahnya, jazz, rock, dan seterusnya, dangdut, semua musik. Ada yang pernah dengar Al-Quran? Kalau ada kematian baru putar Quran, gitu kan? Teman-teman, 24 jam tuh Al-Quran dengar, setiap huruf 10 pahala, hukum Allah, itu yang membuat kita jaya dulu. Majelis ilmu penuhin setiap hari. Emang sudah harus begitu, harus kembali ke situ. Kita jangan menciplak keadaan orang lain. Khamar haram, haram, jangan dilakukan. Itu kehidupan orang non muslim, jangan ikut-ikutan. Gak boleh, memang kita harus berubah gitu kan. Karena memang ini kejayaan kita pada saat kita terapkan agama Allah. Maka ini yang membuat teman-teman kita terpuruk sekarang.